Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi di video kali ini kita akan membahas proses bisnis yang lain, yaitu apa yang disebut dengan O2C atau order to cash. Jadi di mana proses bisnis ini melibatkan proses di mana suatu pesanan itu masuk ke kita, lalu kita proses sampai kita dapat cairin duitnya. Makanya namanya order to cash gitu ya. Nah, untuk melakukan proses ini itu ada beberapa tahapan. Jadi pertama mulai dari kita menerima quotation, kita menerima request for quotation ya dari pelanggan kita, lalu kita mengirimkan quotation atau penawaran. Setelah itu jika mereka sesuai, kita akan kita akan membuat sales order, lalu kita akan membuat delivery order dan mengirimkan barangnya kepada si pembeli kita. Lalu baru nanti kita setelah barangnya diterima dengan baik, kita mengirimkan invoice untuk menagih pembayaran dan pembayarannya akan dikirimin ke kita. Jadi dari awalnya itu kita menerima order sampai kita cairin duitnya jadi duit kita gitu ya. Jadi untuk itu di Odoo kita perlu melakukan instalasi modul yang namanya modul sales ya. Di sini kita install aja dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah oke, sekarang modul salesnya udah keinstall, maka kita perlu membuat satu lagi akun ya, akun baru. Tadi dari settings kita bisa ke manage active rights. Jadi ini untuk mensimulasikan bahwa proses bisnis ini dilakukan oleh seorang pegawai yang memang merupakan anggota dari departemen sales gitu ya. Jadi kita bikin namanya Jack Sales aja. Jack Sales, jadi kita bikinin dia email sales@juratempest.com karena nama perusahaan kita Jura Tempest ya. Habis itu kita save. Jangan lupa kita kasih password supaya bisa login ya. Nah setelah ini dibuat, sekarang kita bisa melakukan proses bisnisnya gitu. Jadi sekarang kita coba sebelumnya tadi kan di video sebelumnya itu kita sudah melakukan pemesanan untuk 10 buah stok ya dari Azure Interiors gitu. Dan produknya itu sudah sampai di gudang kita. Jadi sehingga jika kita sekarang melihat inventory dan kita melihat bagian master data dan kita ke produk, di sini bisa dilihat acoustic block screens dan office chair itu tadinya 0, sekarang di on hand kita udah ada 10 unit. Jadi di gudang kita punya 10 gitu ya. Jadi nyambung dari video dan proses bisnis sebelumnya, yaitu procure to pay. Kalau sekarang kita akan melakukan proses bisnis order to cash. Jadi kita logout dulu. Kita akan login menggunakan akun sales tadi ya. Ini untuk mensimulasikan bahwa ini akan dilakukan oleh seseorang dari departemen penjualan atau departemen sales. Nah, pertama untuk sales kita akan seolah kita menerima suatu request for quotation ya dari salah satu pelanggan kita. Maka di sini kita akan membuka. Tadi ini ada yang kelupaan ya. Sebenarnya kita masih perlu melakukan setting terhadap permission yang diberikan kepada si sales person tadi. Misalnya ini Jack Sales, harusnya ini dia hanya bisa mengakses aplikasi sales aja ya. Inventory sama ini nggak bisa. Jadi ini kita save dulu, baru kita login lagi. Nah, ini kita masuk dengan akun sales tadi. Terus kita akan menuju ke sales ya, dan kita akan membuat sebuah quotation baru yang akan kita kirimkan ke pelanggan kita. Dalam hal ini pelanggan kita namanya PT kita ya. Di sini masih belum ada, jadi kita langsung aja create and edit. Sekalian kita bikin entitas perusahaan yang baru di database kita. Nah ini namanya PT kita, merupakan suatu perusahaan yang alamatnya di Jalan Fasilkom nomor 11. Jadi seolah sebelahan ya sama perusahaan kita. Jadi kita simpan. Lalu untuk quotation ini kita akan langsung saja memberikan barang sesuai request for quotation yang sudah diberikan kepada kita. Asumsinya begitu kan. Jadi kita memberikan barang itu ini acoustic block screen. Dia tadi mintanya 8, kita punya 8 dengan harga satu unitnya itu 1 juta. Kemudian ini juga bisa disetting validitas dari si quotation ini sampai tanggal berapa gitu, atau payment termsnya
mau seperti apa, apakah langsung dibayar atau dalam 15 hari atau bagaimana, itu juga bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Produk yang kedua yang diminta itu adalah tadi itu office chair ya, kursi kantor. Yang di sini dia minta 7 unit dengan harga satuannya itu 500.000, sehingga total transaksi itu 11.500.000. Lalu setelah quotation kita buat, kita simpan dulu. Di sini kita akan mengirimkan quotationnya melalui email untuk ngasih tahu ke PT kita bahwa ini nih quotationnya udah siap dari kita gitu ya. Ini ilustrasinya kita kirimkan dari email dari PT Jura Tempest ya. Lalu setelah PT kita itu mengkonfirmasi, jadi di sini kita udah tahap sales order ya. Jadi yang tadi quotation kita itu udah mau kita jadiin sales order. Jadi begitu ada konfirmasi dari pelanggan bahwa mereka menerima tawaran dari kita bisa melakukan confirm di sini. Setelah kita lakukan confirm, maka sales order akan terbentuk untuk mengirimkan untuk sales yang sudah dilakukan, untuk sales yang kita tadi sudah setujui bersama PT kita gitu ya. Jadi sales order udah terlihat. Di sini udah ada data-data terkait sales order tersebut gitu ya. Di sini delivered quantity-nya masih 0, invoice quantity-nya masih 0. Nah, tadi kan setelah kita membuat sales order, sekarang saatnya kita melakukan pengiriman kepada pelanggan dengan melakukan delivery order. Nah, di sini kita akan melakukan pengiriman itu menggunakan akun warehouse. Ibaratnya dia akan dilakukan oleh seseorang melalui yang ada di departemen warehousing gitu ya. Tapi di sini kita udah bisa melihat dokumen bahwa ada delivery slip yang diperuntukkan untuk mengirim ke PT kita gitu ya. Nah, jadi kita sekarang kita logout dulu. Lalu kita masuk menggunakan akun yang seorang karyawan yang ada di departemen warehouse atau inventory. Di sini kita lihat untuk perusahaan kita itu delivery order ada satu nih, ada yang waiting satu, dimana kita ini untuk PT kita yang tadi kita buat dengan source dokumennya itu ada di sales order 020 yang tadi kita bikin sendiri. Nah, di sini jika sudah siap untuk dikirim, maka kita akan pertama kita mengedit dulu untuk memastikan bahwa kita melakukan pengiriman itu sebanyak 8. Kita udah memenuhi permintaan pengiriman sesuai jumlah yang diminta oleh pelanggan ya, dimana acoustic block screen-nya 8 dan office chair-nya itu 7. Setelah itu kita save, dan setelah pengiriman dikonfirmasi dan barang udah keluar dari gudang, maka di sini kita bisa melakukan validate. Ini artinya si barang itu udah pergi keluar dari gudang kita, sehingga apabila kita melihat bagian inventory di master data dan produk, harusnya stok kita udah berkurang. Jadi tadi di on hand 10 sekarang jadi 2, dan office chair tadi on hand kita 10 sekarang jadi 3 karena tadi dibeli 7 unit sama PT kita. Nah, proses selanjutnya dari proses ini adalah jika barang sudah diterima, maka kita akan mengirimkan invoice untuk melakukan penagihan kepada si pelanggan kita. Namun untuk tahapan tersebut nanti akan kita lakukan pada modul accounting di video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman terus ngikutin videonya.